Prestasi tim nasional Indonesia semakin meroket mengungguli jauh timnas Vietnam. Sebaliknya performa The Golden Star malah makin memburuk dengan dilanda berbagai nasib sial dan kekacauan hebat. Terbaru tim nasional Vietnam baru saja menelan kekalahan atas Rusia di laga FIFA Matchday hari Kamis kemarin. Cetak Gol coba merangkum nasib sial Vietnam alami kekacauan hebat sebagai berikut. Kalah prestasi atas timnas Indonesia. Sepak bola Vietnam mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Skuad The Golden Star mampu menjadi raja Asia Tenggara dengan menyalip sang raja timnas Thailand. Gak heran posisi Vietnam sempat melejit drastis dan berhasil menembus peringkat 100 besar FIFA. Kesuksesan ini tercipta berkat solidaritas dan semangat juang para pemain. Meningkatnya prestasi tersebut membuat Vietnam besar kepala dan terlalu sombong. VFF sangat yakin gak ada negara Asia Tenggara manapun yang bisa melampaui pencapaian The Golden Star. Namun perkataan ini seakan menjadi senjata makan tuan seiring berjalannya waktu. Prestasi Vietnam perlahan mengalami pemerosotan tajam dengan gagal memenuhi target di berbagai ajang internasional. The Golden Star gagal lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai kalah peringkat dari Indonesia. Kutukan ini terus berlanjut di Piala Asia U23 usai tersingkir di babak perempat final. Anehnya media Vietnam masih berani koar-koar jika lolosnya Indonesia adalah faktor keberuntungan. Soha.vn bilang permainan The Golden Star jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Lagi-lagi remehan tersebut menjadi karma yang harus diterima oleh Vietnam. Prestasi The Golden Star lagi-lagi merosot usai gagal lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim nasional Indonesia sendiri menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu lolos ke ronde 3. Namun media Vietnam masih belum berhenti meremehkan tim nasional. Soha.vn menilai kalau Indonesia bakal menjadi lumbung gol negara besar di dalam grup C. Media besar Vietnam ini nggak yakin dan memprediksi kalau skuad Garuda Nusantara bakal dibantai habis oleh Arab Saudi. Ditolak pemain naturalisasi. Menurunnya performa tim nasional Vietnam membuat Federasi Sepak Bola Vietnam mengambil langkah besar. VFF berencana ingin mengikuti langkah proyek naturalisasi dari PSSI. Hal ini disampaikan langsung oleh Tran Antu selaku Wakil Ketua VFF. Dia mengatakan skuad The Golden Star memang punya rencana mengambil pemain naturalisasi. Namun langkah ini terjegal undang-undang yang hanya memperbolehkan pemain garis keturunan. Sementara itu, Vietnam sendiri nggak punya banyak pemain keturunan yang hebat di Eropa. Usaha ini sempat dilakukan dengan membujuk Andrej Nguyen An Can. Pemain 19 tahun ini sebenarnya sempat dipanggil oleh Philip Trosier untuk persiapan kualifikasi Piala Asia 2023. Namun sang pemain nggak pernah dimasukkan sang pelatih dalam laga resmi. Pada akhirnya, Andrej Nguyen menerima panggilan dari Republik Ceko U18 untuk Piala Eropa U19 2024. Dilansir dari media Soha, Andrej Nguyen malah berpotensi dibajak oleh skuad Narodni. Pasalnya, sang pemain sukses memberikan kesan bagus di laga-laga uji coba bersama Ceko U18. Kegagalan mengamankan sang pemain diakibatkan karena lambatnya federasi dalam bertindak. VFF dinilai lamban untuk melakukan pengurusan naturalisasi. Hal ini juga dialami langsung oleh Kylie Colonna yang memiliki darah Amerika Serikat. Bek 25 tahun ini bahkan terpaksa mengurus berkasnya sendiri karena nggak dibantu oleh federasi. Bongda selaku media lokal langsung memberikan kritikannya kepada VFF. Media Vietnam ini menyebut federasi hanya gembar-gembor saja tanpa melakukan aksi. Diolok-olok sebagai tim mediocre. Timnas Vietnam saat ini dinilai mulai ketinggalan kualitas dari Indonesia. Untuk meningkatkan level tersebut, VFF mengambil langkah besar dengan mengadakan turnamen LP Bank Cup 2024. Hebatnya, Federasi Vietnam sukses mengundang negara besar seperti tim nasional Rusia.
Selain itu, ada juga Thailand yang ikut berpartisipasi dalam gelaran turnamen mini ini. Duong Thiep Khoi membeberkan alasan kenapa dirinya mengundang Rusia. Sekretaris Jenderal VFF ini menyebut timnas Vietnam ingin memperbaiki posisi di ranking FIFA. Pasalnya, kemenangan atas Rusia diprediksi membuat peringkat The Golden Star melonjak. Skuad beruang merah sendiri berada di deretan negara elit dengan menduduki posisi 33 dunia. Sayangnya, kiprah Rusia di turnamen ini langsung mendapatkan komentar negatif. Championat selaku media lokal negeri beruang kecewa dengan keikutsertaan negaranya. Mereka menyebut kalau Vietnam hanyalah tim mediocre yang gak memberikan dampak bagus. Media ini juga turut menyinggung skuad bintang emas yang tampil buruk atas Irak dan Indonesia. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Alexander Mostovoy selaku legenda. Dia merasa heran kenapa Rusia bersedia mengikuti turnamen LP Bank Cup 2024. Menurutnya, lawan yang akan dihadapi seperti Vietnam dan Thailand bukanlah lawan yang kuat. Mostovoy menyebut kedua negara ini sebagai negara-negara lemah. Sang legenda menambahkan Rusia seharusnya beruji coba dengan tim-tim kuat di 50 besar dunia. Skuad beruang merah bahkan menargetkan Rusia bisa menang dengan skor yang mencolok. Semakin buruknya performa Vietnam. Kali ini tim nasional Rusia berhasil membuktikan kesombongannya. Negara tirai besi itu berhasil melumat habis pasukan Naga Biru dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Timnas Vietnam dibuat seakan gak berdaya di hadapan publik Maidin. Kekalahan ini membuat bertambahnya catatan buruk skuad Dragon Blue saat dilatih oleh Kim Sang-sik. Sebab pelatih asal Korea Selatan ini telah mengalami kekalahan di 2 laga berturut-turut. Rusia semakin senang mengejek Vietnam yang dinilai punya lapangan permainan yang buruk. Valery Karpin selaku pelatih menyebut anak asuhnya kesulitan dalam mengontrol permainan. Menurutnya, dia menilai kondisi rumput lapangan di Stadion Maidin gak memenuhi standar FIFA. Bahkan Vietnam dilanda berbagai masalah setelah turnamen yang mereka buat gak sesuai rencana. Pertandingan persahabatan Rusia kontra Thailand dipastikan dibatalkan. Alasannya, Vietnam sendiri mengalami cuaca buruk yakni badai tornado yang terjadi di Hanoi. Sedianya laga ini digelar pada hari Sabtu tanggal 7 September kemarin. Paling ngebet ngejar trofi. Setelah menelan hasil buruk di LP Bank Cup, tim nasional Vietnam langsung berambisi juara di ASEAN Cup 2024. VFF selaku federasi bahkan telah memiliki strategi khusus. VFF melobi para klub untuk melepas para pemain bintangnya. Hal ini dilakukan agar persiapan skuad Golden Star semakin matang. Nggak heran Nguyen Trong Hy memaksa Vietnam untuk juara AFF. Selain gembar-gembor, Kim Sang-sik selaku pelatih juga optimis anak asuhnya bisa juara. Pelatih anyar Vietnam itu bahkan gak peduli apabila The Golden Star satu grup dengan Indonesia. Namun dia tetap waspada dan melakukan persiapan khusus saat menjamu skuad Garuda. Pelatih berusia 47 tahun ini mengatakan telah mempersiapkan timnya dengan sebaik mungkin. Selain itu, timnas Vietnam juga ingin membalaskan kekalahan 2 kali beruntun dari tim Merah Putih di ronde kedua. Kim Sang-sik yakin kalau anak asuhnya akan bisa mengalahkan tim nasional Indonesia. Sumarji selaku ketua badan tim nasional menyampaikan respon dari Sintayong. Dirinya mengatakan Coach Shin hanya bisa tertawa lepas usai mendengar kabar ini. Anehnya, Soha malah langsung kepanasan dengan perkataan dari Coach Shin. Media ini mengatakan kalau timnas Indonesia terlalu menganggap remeh para lawannya di ASEAN Cup 2024. Itulah ulasan nasib sial tim nasional Vietnam yang mengalami kekacauan hebat. Bagaimana pendapatmu? Apakah performa The Golden Star bisa bangkit atau justru malah semakin terpuruk? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.